Ya, sebenarnya ada Mas apa namanya? Mas Sarul sudah bawa kitab. Nah, kitabnya warna hijau. Itu ya Mas Sarul ya, benar ya? Nggih, Pak. Nah, beli di mana Mas Sarul? Ini kita dulu di kampung, Pak. Wah, ya, luar biasa. Wah, kitab ngaji kampung. Nah, ini sama teman S2 Jepara ya. Ini dari Pemalang lawan Jepara, wis ya, temannya banyak. Nah, ini kalau saya kan yang web yang PDF-nya itu hanya membantu. Jadi jangan ngaji kuping, tapi juga apa namanya tahu oh tulisannya kayak gini. Nah, tapi kalau kita kitabnya lebih jelas. Biasanya orang Jepara lebih pahamnya nih ya hal seperti ini. Sebentar ini saya mana ya? Kalau share mana share? Oh, malah bingung ya. Ah ini. Oke, udah kelihatan ya. Kemarin materi sudah membahas tentang khutbah ya. Kemudian kalau yang mahasiswa S1 malah tak suruh nyimak di waktu saya khutbah. Kemudian materi-materinya, kemudian mana rukunnya dan sebagainya. Itu ada rekamannya, nanti mereka suruh menganalisis. Nah, tapi kalau S2, oh ya gini ya enggak mungkin. Nah, kebetulan yang S1 itu mata kuliahnya agama Islam. Jadi pas ya. Di sisi lainnya saya juga ngajar agama Islam, jadi ya dapat amanah dari rektor ya. Ngajar ini ya saya amalkan aja. Dah khutbah selesai. Sekarang kitab tentang jenazah. Sepintas saya membaca ini jelimet ini ya. Tapi kitab ini kitab dasar ya. Saya jelimet-jelimetnya kita pelajari pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Utawi iki pasal tentang apa yang namanya eh, pasal ya. Alladzi yalzamu lil kitabi. Alladzi utawi kang wajib. Alladzi yalzamu utawi kang wajib lil mayati bagi mayit ya. Dalam fikih itu ada perbedaan antara mayit dengan jenazah. Mungkin ada sudah yang tahu ya. Kalau mayit itu orangnya yang meninggal itu belum masuk peti ya, peti atau keranda itu namanya mayit. Tapi kalau sudah masuk masuk peti itu namanya jenazah. Kalau sudah dimandikan dan sebagainya namanya jenazah. Makanya ada sholat mayit atau sholat jenazah. Itu istilah-istilah seperti itu. Jadi istilah mayit itu ya belum disucikan, belum belum dibersihkan dan sebagainya itu namanya mayit ya ala hadal mayit. Tapi kalau sudah dibersihkan ada yang namanya jenazah. Istilah-istilah saja lah ya kayak gitu. Jadi ada perbedaan antara mayit dengan jenazah. Ada itu. Tapi itu tidak lazim. Nyatanya usolli ala hadal mayiti arba'at apa ya? Tidak sholat jenazah gitu. Tapi sholat mayit. Satunya lagi yang dekat dengan mayit dan jenazah adalah ghaib. Jadi sholat tidak ada jenazahnya namanya ghaib. Jadi kalau misalnya kehadiran fulan hadir apa enggak ghaib itu namanya tidak ada orangnya. Tapi dianggap ada, ya istilah gitulah. Ya, dianggap ada itu karena ada namanya. Seperti itu ya. Dah, oke. Oke, saya langsung alladzi yalzamu lil mayiti. Ada sesuatu yang wajib bagi apa tadi jenazah. Sebentar ya, saya besarkan. Oh, enggak bisa, enggak mau. Sebentar Ibu Bapak. Ya, saya besarkan dulu materinya biar jelas. Oke, mohon maaf ya, gangguan teknis karena sendiri. Ya, saya besarkan. Alladzi yalzamu lil mayiti ya. Sesuatu yang diwajibkan lil mayiti bagi mayit arba'u itu empat. Ada empat yang diwajibkan untuk mayit. Khisolin ya piro-piro perkara. Ada empat perkara yang diwajibkan apabila ada mayit. Jadi kalau ada mayit itu harus diapakan? Nomor satu ghusluhu yaitu dimandikan. Kalimatnya adalah kalimat pasif ya dimandikan. Ini namanya mayit itu tidak mandi, mandi sendiri tidak mungkin, tapi dimandikan.
takfiluhu utawi kang kaping nomor loro takfiluhu yaitu ngulesi mayit yaitu yang kedua itu istilahnya diadusi ya bahasa sini adalah dimandikan ngulesi kalau bahasa Jawanya ngulesi atau dimandikan mayit ya wasolatu lan nyolati mayit alaihi wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit dan yang terakhir wadah nuhu lan mendem mayit ya jadi kalau ada orang meninggal dunia ini kewajibannya sehingga hukum empat ini adalah fardu kifayah ada sebuah masyarakat dan saya tahu sendiri ada hal seperti ini huslu takfi sholat dan mendem membumikan itu belum tentu tercukupi atau melakukan semua, terutama sholat ya. Apalagi ada sholat jenazah itu tidak ada itu yang sholat. Yang sholat itu ya yang ya lebih atau modin atau pengmulu atau dari petugas KUA yang ditugasi oleh masyarakat itu tak. Tapi masyarakatnya tidak terbiasa. Ya, itu artinya apa? Keislamannya perlu ditingkatkan ya. Karena ya tadi itu walaupun sholatnya jenazah tapi sholatnya hukumnya fardu kifayah satu masyarakat minimal satu tapi untuk kita minimal ya tahulah ya sholat jenazah seperti apa ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akullu akullul husli takmimu badanihi bil ma'i. Faslun taiki fasal akullu utawi luih ya luwih sempurnane luwih sithik aku lu utawi sithik husli ngadusi mayit jadi yang paling sedikit dalam memandikan mayit eh, takmimu iku meratani jadi yang pertama dalam memandikan mayit itu meratakan ya memeratakan iku ngeratani badanihi ing badane maaf takmimu badanihi ngeratani badane mayit jadi meratakan bilma'i dengan banyu dengan air. Jadi meratakan badan dengan air. Airnya itu meratakan air ke badannya mayit semua. Jadi minimal gitu. Jadi kalau memandikan mayit, jadi minimal meratakan badan, meratakan air ke seluruh badannya mayit. Dah itu. Itu paling sedikit ya. Dan sekarang yang paling banyak wa akmaluhu utawi sempurnane husli memandikan mayit wakmalu utawi sempurnane husli hu ing mayit yang memandikan mayit ayak sila yen to ngadusi sapa wong ya sau atahu ing eh, sau atahu aurate ing sau atahu ing aurate ya sau atahu ing ala aurate ing auratnya dua auratnya ya dua auratnya mayit ini saya terangkan wa yuzilu yang entah ora mengilangi al qadara ing kotoran al qadara ing kotoran min anfi saking hidung ya bahasa min anfihi saking hidungnya mayit bahasa sederhananya ya upil gitulah ya kotoran hidung ya upil misalnya gitu wa ay lan mandik mau muduni sapa wong hu ing mayit wa ayyut wa ayyat luka lan yen ngadusi sapa ngadusi sira bis sitri kelawan daun bidara ini nanti coba di internet ya daun bidara itu seperti apa wa ayyasabu lan yen gosok-gosok istilahnya nyela-nyela ya memandikan itu benar-benar gosoi alma ing banyu alaihi ngatasi mayit salasan ing 3 kali artinya ya seperti wudhu 3 kali jadi mandi tidak cukup satu siraman tapi 3 siraman kayak gitu oke, oke. Saya terang dulu sempurnanya memandikan mayit adalah menutupi dua auratnya nah dua aurat itu seperti apa ini saya versinya versi ini versi kitabnya aja dulu. Dua aurat itu yaitu ana ing kubul lan dubur ya ini. Jadi lubang
lubang depan dan lubang belakang kemaluan itu benar-benar adalah suci. Bahkan guru saya ngajarinya kalau bisa pas mayit itu meninggal dunia itu duduk, pas saat dimandikan itu didudukan. Karena kalau orang posisi duduk, ya istilahnya duduk, itu gasnya ya, maaf ya, kentutnya ya keluar. Sisa makanan yang kotor ya keluar. Kalau posisi duduk. Jadi mayitnya didudukkan ketika itu mandi, ya. Ya, karena di sini adalah ayyaksila sau'ataihi, jadi membersihkan ya tadi kotoran yang ada di dua aurat itu. Wa yusilalan menghilangkan semua kotoran yang ada di anfihi, min anfihi dari hidung ya mayit. Ya, jadi hidung itu ya dimasukkan. Jadi tidak asal mandi ya, tapi ya sampai ke hidung. Jadi artinya begini, orang yang memandikan mayit itu lebih baik diutamakan keluarga. Kalau itu bukan keluarga, ya mohon maaf ya, siapa sih yang mau orang lain memandikan kemudian sampai ke hidung? Mohon maaf pula, mohon maaf ya, sampai kepada aurat yang di lubang belakang maupun lubang depan. Sehingga kalau memandikan mayit kan minimal satu aurat. Yang kedua, kalau bisa ya tadi masih keluarga atau satu muhrim atau dan yang terakhir adalah ini menghindari ada sesuatu dalam diri mayit. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Mayit itu sakit. Kalau itu sakit kan kadang ada sesuatu lah. Sebut saja, mohon maaf nih, darah. Ketika itu darah. Kalau yang memandikan keluarga kita sendiri atau memandikan keluarga mayit, ya insya Allah keluarga kita sehat semua. Yang memandikan itu mayit yang sakit, terus kita yang memandikan adalah masih yang memandikan adalah keluarga yang bersangkutan, keluarga fulan, maka mohon maaf sekali lagi aibnya tidak diceritakan, ya itu loh, ke orang lain. Aku tadi ngandikan ini, bau, itu tidak enak. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi harus kalau bisa orang sendiri. Ya keluarga, kalau bisa keluarga. Jadi mohon maaf ya gitu ya. Tapi bukan berapa-apa ya. Termasuk ayyuwadhiyahu, mewudukan, ya mewudui. Karena mengapa saya sebut di sini, karena ada batas-batasan seperti ini. Ya ini ya, seperti ini harus seperti apa ya. Masa hidung ya, hidung kita sendiri aja tangan kita. Masa saya minta tolong, Mas Harul, hidung saya ada kotoran, Mas Harul apa mau kan, enggak mungkin. Ya harus orang dekat ya, ya minimal orang yang kita cintai mesti mau. Kalau kita punya anak kan kotoran anak sendiri kan mesti tidak ada masalah kan kayak gitu ya. Apalagi mewudukan, nah, otomatis yang keluarganya sendiri ya. Wayut lagi bisa sidki lah nih, daun bidara ya. Coba apa daun bidara itu ya apa, saya kurang begitu hafal, tapi secara fikih mengatakannya daun bidara itu ya. Coba saya, ya ini dia kok langsung nemu ini. Daun bidara itu apa? Ya, seperti ini nih. Adalah tumbuhan yang banyak manfaatnya. Coba kita cek aja. Daun bidara. Ada mungkin masih jarang kita dengar. Padahal ini banyak manfaatnya bagi kita. Salah satunya adalah mencegah kanker. Bidara adalah terkandung senyawa aktif saponin ya. Ini termasuk adalah di Asia. Mengatasi insomnia, mengurangi kolesterol, pencernaan, diabetes dan seterusnya. Tapi tidak ada kaitannya sih dengan mandi itu. Mungkin di sini nih ya, kesehatan pencernaan dan sebagainya. Ya silakan nanti dicari sendiri ya, untuk apa terkait memandikan. Nah ini langsung keluar nih. Manfaat dalam Islam memandikan. Nah ini iseng aja nih saya ya. Daunnya seperti ini nih. Daun apa ini? Coba nanti dicari ya. Kalau saya nyari daun kayak gini, ingatnya seperti film Yoko gitu ya. Dulu nyari daun di Lembah Cinta gitu ya. Ini jangan-jangan di Lembah Cinta. Untuk mengenai jenazah dan dimakan untuk menghilangkan najis. Nah, nih, dimakan untuk menghilangkan najis pada tubuh jenazah saat dimandikan. Berarti ya menghilangkan najis. Untuk bersuci setelah haid. Ini coba yang perempuan ya, termasuk saya laki-laki ya, untuk istri dan keluarga. Ini bagus ini. Ya nih, orang yang mandi baru masuk Islam ya, dia ya, mengatasi gangguan jin dan sihir. Nah, ini ruqyah ini, wah ini parah ini. Barangkali ada jin ini pas ini ya, ruqyah nih Mas Harul ya, disebar itu. Carinya di mana ini? Coba barangkali tanya Yuko ya.
di Lembah Cinta atau di mana. Nanti saya titip satu Mas Sarul ya. Barangkali di Guci ya di mana Rul. Ya, Lembah dah Sekaran. Gunung Pati ya Pak ya. Akhiri ini. Sini guyonan aja lah malam-malam ngaji online ya sedikit ya kita nikmati aja. Ini ya bisitri bidara. Waya sabu lan gosok ngosok ya yo sabu ay kalimat bahasa ini ngo ngoake sapa uang saya gosok-gosok lah kalau saya itu sampai airnya itu di kesela-sela ya yusabu ya saya bil almaa ing banyu ali ngatasi met 3 kali jadi ya gosoknya 3 kali jangan sekali ya khawatir kalau belum airnya ini belum takmimu sempurna airnya merata kalau airnya tidak rata maka hukumnya mohon maaf ya mayitnya nanti tidak sah barangkali mungkin bahasa saya ini bahasa saya gentayangan wah itu Mbah Hiri Gustianto ya aku mandikan saya tidak merata aku balik lagi anda ini guyon itu tapi akan minimal takmimu badanihi bil ma'i jadi biar rata ya tujuannya mengapa wudhu 3 kali basuhan karena biar rata sekali mungkin baru dapat kuku dua baru dapat jari yang ketiga dapat yang lain nah kayak gitu kalau itu tangan ya maka salah sah dah itu ya jadi kalau bisa ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim orang yang berilmu kasus-kasus seperti ini kita kalau bisa turun tangan jadi jangan takut gitu loh dengan ada orang meninggal itu jangan takut ya, tapi ya harus dekati. Oke, saya lagi materinya biar dapat dulu materi nanti kita diskusi. Nah sekarang di sini kalau versi kitab ini yang saya bawa ini, yang saya tunjukkan ya, yang mungkin kayak salah seperti ini, kitab seperti ini ya saya perjelas tidak saya blur. Ah ini yang di tangan saya itu bagus ya bahkan ada keterangan yang ah, bagaimana niatnya kalau mau membutuhkan mayit. Di sini ada nawaitul husla an hadhil mayyiti fardol lillahi ta'ala. Saya berniat al husla ngadusi an hadal mayyit inilah mayit fardol lillahi ta'ala. Jadi dalam memandikan mayit itu ya huslanya disebut nawaitul husla an hadhil mayyit fardol lillahi ta'ala. Jadi harus ada yang memimpin ya kayak gitu ya memandikan mayit itu tidak asal mandi. Kalau bayangan saya itu seperti mandi wajib atau mandi besar ya kalau haid dan sebagainya atau hubungan suami istri dan sebagainya kan niat. Nah, di awal itu yang paling penting. Nah, kalau itu kan orangnya hidup, ya enggak? Istilahnya mandi besar kan hidup, misalnya. Nah, itu salah bari ta'ala kan hidup. Nah, kalau ini kan dimandikan. Artinya yang memandikan itu ya harus bunyi gitu. Nah itu salah bari fadlillah ta'ala. Kalau ini ya nawaitul nawaitul khusra an hadzal mayyit fardhillah ta'ala. Kalau niat itu kan di bab awal sudah dibahas. Yang penting niat dalam hati ada orang yang melafalkan ya sebagai hukumnya sunnah kalau dilafalkan tapi kerendeknya dalam hati. Aku ngadusi mayit iki fardu lillahi ta'ala. Kalimatnya fardu lillahi ta'ala. Langsung saya dimandikan sambil salawat. Biasanya kalau di daerah saya Pemalang itu ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala itu dah. Dah. Ya seperti itu. Besok kita ya kayak gitu mati ya dimatikan dong ya. Wis. Nah enaknya saya nanti nangis ya. Dah kayak seperti itu. Jadi salawat ya. Oke, lanjut ya ke bab berikutnya. Ini ada yang izin apa nih? Izin saya ke SD ada berapa ya? Lanjut yang ke ngafani. Akulul akollul kafani saubun yaumuhu ya. Utawi siti-siti ngafani memakai baju lah istilahnya memakai pakaian saubun ya. Nah, saubun itu di sini adalah iku dudot bahasa Jawanya dodot bahasanya baju ya ummuhu ya yang menutupi semua badani ya sempurna nanti baju yang menutupi badan dari mayit itu
belum ada keterangannya bajunya apakah baju baru atau baju biasa seperti yang kita pakai ya atau seperti apa. Artinya apakah itu kain kafan atau tidak? Bolehkah diganti dengan tenun, batik dan seterusnya misalnya saja seperti itu. Nah, sekarang sempurna. Wa akmaluhu lirijali utawi sempurna-sempurnane kafan hu ing mayit lirijali kaduwe wong lanang. Nah, ini ternyata ada pembedaan. Kalau laki-laki itu ada seperti apa? Kalau perempuan juga seperti apa? Nah, jadi kalau minimal itu yang penting menutupi aurat, ya. Yang kedua menutupi semua badannya, mohon maaf ya. Tidak hanya aurat tapi semua badan. Jadi kalau auratnya laki-laki bukan berarti mohon maaf pusar sama dengkul, tapi menutupi semua badan, kayak gitu. Akmaluhu lirijali utawi sempurna-sempurnanya kafan lirijali bagi laki-laki. Ya, sekarang karena auratnya laki-laki sama perempuan berbeda. Salah sulafain iku 3 lapis. Kalau laki-laki itu 3 lapis. Ya, jadi bisa jadi tangan nanti ada tangan sendiri. Ya, ya nanti ada tali-tali sendiri kan. Walil mar'ati utawi kang kaping walil lan oh, sempurnane kafan lil mar'ati ini cara bacanya gitu. Dan cara bacanya ini dulu terus ke sini. Lil mar'ati bagi jenazah perempuan. Komisun ya, komisun adalah gamis ya. Ya kalau perempuan itu gamis ya. Ya gamis ya atau ya dari baju yang tanpa ya saya celana itu tidak ada tapi langsung dari atas ke bawah itu gamis. Wa khimarun ya khimar kerudung kalau bahasa kitabnya itu khimar atau penutup kepala. Wa izarun dan sarung. Wah, perempuan banyak sekali. Walifa fatani dan 2 lapis kain. Itu sebagai penutup semuanya. Ya, coba dihitung kalau perempuan itu baju kamis satu. Yang kedua kepala ada sendiri kerudung. Izarun sarung ada sendiri. Yang kedua adalah lapisan dua-duanya. Karena auratnya perempuan itu lebih banyak daripada aurat laki-laki, ya. Karena auratnya perempuan kan satu badan itu seperti itu, ya. Louis itu ya ini saya baca saya nuli bendel maring rong lembar, ya benar. Ini saya memaknai secara bahasa Jawanya. Berarti kalau dalam ini ya saya enggak menampilkan ya. Memang bagusnya praktek ada fikih jenazah, ya. Itu nanti bagaimana? Nanti ada laki-laki hanya 3 lapis ya karena sederhana mungkin bagian tengah atas kemudian satu untuk semuanya. Udah kalau yang perempuan itu ada 5 bagian. Nah ini kainnya di sini sudah disebutkan apakah kain mori atau enggak. Nah kain mori seperti itu diharap ada atau tidak kan berbeda. Artinya yang penting itu menutupi semua badan baju itu tak ya. Ya dibatasi ya. Mungkin ada kelebihannya kain mori itu apa ya. Seperti itu. Contoh kayak mekena ya. Jadi kalau dalam fikih itu yang penting prinsipnya ya. Mekena itu atau baju perempuan sholat atau yang alat yang untuk yang digunakan di sholat. Itu kan yang penting prinsipnya nutupi aurat secara fikih. Kemudian kenyataannya dulu kan putih semua ya. Sekarang ada yang putih, ada hitam, ada yang warna macam-macam dan seterusnya. Bahkan bisa dijual ada yang 50.000. Kalau kita jalan-jalan di toko atau di mall malah ada yang 1 juta, 2 juta. Prinsipnya hanya menutupi aurat. Ya, kayak gitu. Dah, saya tambah lagi yang sholat nanti setelah sholat kubur. Ya, nanti setelah kubur ya nanti dulu aja lah pelan-pelan ya. Nanti sampai di simpan yang di 2. Arkanu sholatil janazati arkanu sholatil janazati sab'atun. Utawi rukune sholat jenazah sab'atun iku 7. Jadi sholat jenazah ada 7 hukumnya. Al awalu utawi yang pertama an niyatu niat. Jadi sholat jenazah niat dulu. Asani utawi kang kaping pindho arba'u takbiratin itu 4 takbir. Asalisu utawi yang ketiga al qiyamu berdiri. Boleh duduk. Ar-rabiu utawi kang kaping 4 qiraatun. Qiraatul Fatihah membaca Fatihah Abdul Amir itu ya. Al khamisu utawi yang kaping 5 satu sholawat ala Nabi ngatasé Nabi tawise takbir kang kaping pindho. Asal disu utawi kang kaping 6 doa lil mayit kadhe mayit
badas salisati ya. Setelah dari takbir yang ketiga ya. Terus yang terakhir ketika ya maghfir lahu dan seterusnya. Asabiu tapi kang kaping pitu. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Nanti doa-doanya sebagaimana yang ada ya kalau di kitab saya yang tadi saya tunjukkan di sini lengkap ya. Apa saja misalkan kalau niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan ya mayitati. Kalau mayitnya itu banyak usolli ala haula'il mautati, salat mayitnya dijadikan satu ya. Ala haula'il mauta. Tapi mayitnya banyak laki perempuan ala hadihil mayyiti arba'a takbiratin saja seperti itu. Jadikan satu ya kemudian belum lagi kalau misalkan ada imaman lillahi ta'ala dan sebagainya. Belum lagi misalkan ya, itu sholatnya mayit ya, maka wajib maaf, mayitnya ghaib ya. Maka di situ kalau bisa ta'yin, dilafalkan fulannya siapa, usolli ala hadzal mayit, usolli ala al mayit al ghaibi fulan arba'at takbiratin fadlillahi ta'ala. Kalau susah bahasa-bahasa seperti itu, bahasa Jawa dalam hati. Ya Allah, aku mau sholat mayit ya. Untuk mayit yang depan saya 4 takbir fadli ta'ala sudah bagus ya. Kayak gitu. Kemudian Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kama sholaina ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Itu minimal seperti itu. Terus lagi Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhala dan seterusnya ya. Atau yang terakhir Allahu Akbar Allahumma ighfir ya. Yang terakhir Allahumma la tahrimna ba'dahu tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimina wal muslimat saja atau cukup lil muslimin ya saja ya tidak masalah. Allahu Akbar. Kemudian kalau dalam kitab ini yang saya baca itu pengaruh pada domirnya. Domir itu kata gantinya hu, ha, huma, hum, hunna. Sebenarnya itu hanya kata ganti aja ya yang di belakangnya. Oke, saya sampai ngubur ya, biar nanti kubur saya itu kita diskusi. Jadi bab tentang permaitan selesai. Aqullu qabri sedikitnya mengubur. Hufratun takmunu rahyatu, yaitu minimal adalah lubang yang menutup rahyatu, bau ya. Wahar suhu dan melindungi hu ing mayit minas sabai saking hewan buas. Jadi kalau orang meninggal dunia, prinsip yang pertama ketika itu dikubur adalah menghilangkan bau yang tidak sedap aromanya. Yang kedua, menyelamatkan mayit tersebut dari binatang buas ya. Ini berdasarkan kisah pembunuhan yang pertama di dunia, yaitu Qabil dan Habil. Qabil Habil bingung ya, Qabil itu yang membunuh, Habil yang baik ya. Lalu bagaimana jenazahnya melihat burung bertengkar ya gagak, akhirnya ngubur salah satunya. Kemudian Qabil terinspirasi burung, akhirnya dikubur, caranya seperti itu. Ya, di Islam seperti itu ya. Kalau di Bali, di Hindu, di yang lainnya dibakar dan seterusnya. Ya. Wakmaluhu tapi sempurna-sempurnanya ngubur ya kobri komatun ya komatun adalah komah lubang seukuran manusia ya. Komatun lubang seukuran manusia wabastatun lan basto lebih luas dari komah basto itu. Wayudau lan nyelehaken khadduhu kok khadduhu apa khadduhu pipine mayit ya hu ing mayit ala turabi ngatasi bumi tanah ya. Jadi pipinya itu harus nempel bumi, yang kafannya tadi harus dilepas yang kepala tadi.
Jadi kafan itu tidak semuanya menutupi, tapi yaitu ada bagian-bagian yang memang harus nempel. Contoh pipi. Pipi itu harus nempel bumi. Mohon maaf kalau misalnya peti, ya ada mohon maaf ya, jenazahnya wis rusak. Maka disarankan pakai peti. Nah, di petinya diberi tanah, kayak gitu. Sebagai syarat ya. Ya, karena nanti peti itu tidak langsung mengena tanah, setahu saya gitu. Wajibu lan wajib taujihuhu eh nyelehaken hu ing mayit ilal kiblati maring kiblat. Nah, pipinya menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya di mana itu? Pipinya biar menghadap kiblat ya. Ya, pipinya otomatis menghadap kiblat. Ya, berarti kepalanya di Utara, utara. utara, Pak. Ya, betul ya, di utara. Itu jangan utara. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Seperti orang sholat itu, ya, di utara. Posisi seperti seperti ini, kita kalau bisa tidurnya seperti itu, ya, kamar tidur dan seterusnya. Karena tidur yang baik juga miring, ya. Setahu saya Nabi Muhammad juga miring, itu tidak terlentang, ya, seperti itu. Nah, terus kaki sepemahaman saya juga nempel bumi, bahkan kalau bisa mancal, dipancalkan. Kalau bahasa saya itu ada namanya gelu, ya, mungkin Mas Sarul tahu ya, gelu, gelu orang meninggal, tanah orang meninggal. Saya dulu waktu kecil kalau ada orang meninggal seneng lihat ya Bu ya. Setelah itu takut apa enggak, nah kayak gini nih, gelu. Kayak gini membuat kayak gini untuk membantu kepalanya mayit itu miring, nempel pipi. Ya. Jadi memang harus nempel itu kepalanya, batuknya nempel apa ya nih, keningnya nempel, nempel tanah, ada gelu kakinya. Total setahu saya ada 7, tapi yang digunakan, yang malaikat digunakan itu hanya 3. Jadi kepala, badan bokongnya itu nanti di sisipi gelu ini batu kayak ini, yang terakhir kaki. Nah ini memang bab tentang khusus mayit ya. Alhamdulillah yang wajib-wajib sudah saya sampaikan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini Pak Kardi. Terima kasih Mas Maulana, Mas Zaki mau gabung ngaji. Ini yang ngaji dari Semarang, dari Jepara. Ya, semuanya mantap nih Pak. Saya itu Dari ngaji ini berjuang ini. Oke, Pak Abdul Jalal ada yang mau tanya? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi aja ya, Pak Jalul ya. Oke. Ini semoga Pak Agung selalu sehat, ya. Amin. Yes, oke. Amin, amin. Mau bertanya atau didiskusikan terkait tadi hal memandikan mayit. Tadi Ya, kan kalau bisa memang yang memandikan itu keluarga. Dengan tujuan aib-aibnya itu kemungkinan tersebar kan kecil begitu. ya, Lebih jauh lagi, misalnya yang memandikan itu bukan muhrimnya, bukan mahramnya, maaf, bukan mahramnya. Itu gimana? Contohnya yang meninggal laki-laki katakanlah begitu, terus yang memandikan itu ibu-ibu perempuan begitu. Itu dari segi hukumnya bagaimana atau kalau lebih jauh ya hukumnya dasarnya bagaimana dulu sebelum nanti ke adatnya begitu karena kita membahas hukum begitu atau lebih baiknya bagaimana. Matur nuwun. oke. Makasih Pak Abdul Jalal. Sekali lagi ini belajar ya. Saya itu masih dalam diri saya itu bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, dan yang terakhir bukan seorang modin. Ya, nah dalam desa-desa itu, ini saya kasih mohon maaf bantuan dari internet misalnya aja ya. Ada penanggung jawab Pak. Ya, ini makanya ilmu ini penting sekali nih, sehingga hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Tapi ya itu sebaliknya ketika itu tahu, kita ya melepas mereka kayak tadi ya. Ya, kayak ini contoh ya, kalau di saya itu apa namanya lebih Mas Sarul ya, lebih atau Modin. Ini orang yang paling bertanggung jawab. Nah ini dalam KUA setahu saya itu ada yang namanya bahasa Pemalang namanya lebih, bahasa lainnya adalah Modin Pak. Ya, atau mungkin ini modin atau biasa dengan lebih dibanding pengetahuan mendalam tentang agama Islam di masyarakat. Orang ini tugasnya biasanya menikahkan,
Biasanya ya, ya yang paling sering adalah kalau ada jenazah dan sebagainya ngurus. Penanggung jawab utama dalam desa tertentu untuk mewakili RT tertentu dengan jumlah tertentu itu adalah Modin. Nah, sekarang kembali lagi ada kasusnya Pak Abdul Jalal yang tadi diceritakan tadi. Kalau ada yang bukan muhrimnya sampai memandikan, itu penanggung jawabnya adalah harusnya Modin dulu. Modin. Biasanya kalau orang ya desa atau perkotaan saya kayak di Pemalang, mayitnya belum diapa-apakan. Nunggu Modinnya datang. Modinnya datang. Berarti tidak bergerak seret itu enggak. Ya, jadi tidak ada orang meninggal langsung bergerak itu enggak. Ya, dirapikan dulu jenazahnya, tangannya disedekapkan. Mohon maaf, matanya, mohon maaf ya, sekali lagi insya Allah tidak terjadi diri kita mendelik gitu ya. Ada semacam kayak masih melihat. Guru saya mengajarkan kayak gini, kayak Abdul Wasidik, kalau ada jenazah seperti itu ditutupi mata, Gung, ya. Maaf, ditutupi koin, koin uang. Ya itu kalau ditutupi koin, matanya yang tadinya mendelik itu jadi merem itu. Saya membuktikan juga kalau ada orang meninggal. Saya tak benar ada uang koin, tadi gitu. Saya bilang. Tapi ya tadi ada orang yang orang percaya kamu itu siapa gitu. Makanya kalau itu masih masih darah darah kita, saudara, saya bilang kayak gitu, manut itu. Mungkin kalau orang sudah belajar seperti itu kan referensinya sudah ada, kita ngaji-ngajinya. Baru satu kitab Safina, belum lagi Fathul Muin lebih detail lagi. Nah, itu ditutup dulu. Paling hanya sebatas teknis. Belum lagi sampai kepada kayak tadi memandikan. Nah, kalau memandikan itu biasanya lebih atau mudin tadi itu mengatur. Di keluarga nih, mana-mana keluarganya. Siapa sih mandikan? Ya gitu. Nanti diatur. Hadapnya kemana, airnya mana, terus cara mangkunya dan sebagainya. Itu lebih. Nah, lebih seperti itu sudah diatur oleh tadi Kementerian Agama. Nah, kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di Jepara ya. Tapi yang saya tahu ada hal seperti itu. Ya, tapi di daerah saya yang sekarang ini saya belum menemukan hal yang sedetail itu. Ya, tapi di daerah saya menemukan itu. Sehingga lebih itu kedudukannya ilmunya kuat, ada ilmu seperti itu. Nah, kalau bukan muhrimnya ya mohon maaf secara syariat nggak boleh. Tapi kalau itu adat ya saya kembali lagi ke daerah tersebut. Sehingga kalau adat itu salah satunya hukum yang mempengaruhi adalah agama. Contoh-contoh di Hindu itu budaya yang mempengaruhi adalah Bali itu yang mempengaruhi adalah agama yaitu Hindu. Nah di kita itu bagaimana? Ya kalau insya Allah mudah-mudahan Islam lebih membekas kayak gitu. Tapi kalau itu tidak sesuai makanya keluarga yang nomor satu yang ngatur dengan persetujuan lebih. Ya, ada yang mengatur. Gitu ya. Tapi kalau itu bukan muhrimnya, laki-laki ke perempuan, jelas tidak boleh. Karena auratnya pasti terlihat di situ. Yang perempuan juga istilahnya yang meninggal laki-laki. Yang memandikan perempuan bukan muhrim tidak boleh itu. Jelas. Terakhir Mas Abdul Jalal. Saya itu masih ingat diajari oleh Ustadz Thohir masih hidup, alhamdulillah. Panjang umur. Mohon maaf sekali ini saya ngomong agak mungkin saru ya. Kalau Pak Sarul karena belum menikah ya saru, tapi sebentar lagi Mas Sarul menikah. Jenazahnya ini agaknya itu yang laki-laki meninggal. Jenazahnya mohon maaf ya ereksi lah. Gitu. Maaf ini ya sekali ereksi. Maka kalau itu istri hidup wajib berhubungan badan walaupun kondisinya sudah meninggal untuk melemaskan semua tubuh. Yaitu menghindari pertanyaan tadi Pak Abdul Jalil itu menjawab, kalau kayak gitu bagaimana? Ya memang harus semuhrim. Itu. Itu saya ngajari Pak Ustadz Thohir itu. Ya. Saya tidak berani cerita kalau masalah agama kalau saya tidak bersumber itu. Jadi segitunya. Ya, jadi selesaikan dulu. Ya, hukum dari suami istri setelah itu baru dimandikan dan semua anggota tubuh harus lemes. Gitu. Oke, Pak Abdul Jalal. Nanti malah panjang lebar. Nanti ada yang lain gitu. Oke, gitu ya, cukup ya. Ya, Berarti secara hukum kan kalau memang bukan mahramnya ya tidak boleh kan begitu ya Ustaz. enggak boleh. Ya, ya, tapi harus dikawal Pak Abdul Jalal. Ya, jenengan orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang alim, kayak gitu harus dikawal.
ya istilahnya keluargaku misalnya ya harus bisa ya keluargaku, jangan orang lain. Kalau di tempat saya benar-benar lebih itu atau modin itu ya sampai tidak sampai terlibat seperti itu, hanya ngatur di situ gitu. Ya tuh. Nah, Kalau di memandu. negara sih kurang lebih seperti itu juga, Mas. Hmm, Artinya mungkin itu memang yang bertanggung jawab pada saat prosesi kan begitu. proses betul. Tapi ketika memandikan itu kan ya namanya orang banyak gitu ya. Hmm, Niatnya mungkin niat taklim atau niat membantu atau bagaimana. Tapi kan tadi artinya mahram dan tidak, jadi tidak ada batasan kan begitu. Jadi tidak bisa mengelakkan lah begitu. ya siap. Oke, gitu. Kalau secara hukum harus yang mahram ya, Hmm. masih saudara. Ya itu kok mamah muda itu udah ngacung ini. Kayaknya yang muda-muda ini. Silakan. Tadi katanya di SD. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Alhamdulillah, Prof. Saya sih sudah pernah eh, punya pengalaman memandikan kerabat ya. Biasanya kalau di sini sih yang memandikan itu sih memang kerabat dekat gitu. Dan saya juga sudah pernah memandikan orang tua saya sendiri. Hmm. Kebetulan membersihkan dua jalan tadi yang sudah disampaikan. Hmm. Yang saya tanyakan ini berkaitan dengan ibu-ibu ini kan biasanya pasang KB kan, Prof. Ada yang KB susu, ada yang KB spiral. Oh iya betul. Ya, nanti kalau misalnya pas meninggal, tapi saya belum pernah nih mendengar ketika ada ibu yang meninggal, ditanyakan nih, KB enggak gitu. Misalnya susu enggak, spiral enggak, itu perlu dicopot atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau menurut menurut saya sih harus dicopot gitu. Tapi sebenarnya bagaimana gitu. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya luar biasa. Siapa tahu setelah itu lulus S2 malah jadi Modin, Modin Manajemen Pendidikan itu. Keren. Ya. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Nanti yang mana ya? Safina. Oke, prinsipnya seperti ini. Memandikan. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau dalam fikih itu yang penting kaidah ya namanya. Aku letak mimu badani. Jadi meratakan air seluruh badan. Kalau guru saya mengajarkannya itu belum tampak ya. Nih seperti ini. Prinsipnya kan aku lu husli takmimu badani. Semua air itu harus merata ke badan. Kalau itu KB sudah sebagainya, jadi pertanyaan ini KB atau tidak itu yang punya kewenangan kan yang ahli ilmu ya. Kalau kita kan misalnya hanya memandikan ya memandikan saja kan gitu. Nah kalau gini kalau sepemahaman saya kalau gitu semua yang melekat dalam tubuh kalau bisa dilepas. Contoh ya apa namanya nih cincin, cincin dilepas. Tujuannya itu ya biar airnya resap. Kalung apalagi. Nah apalagi kayak Rambut, tadi, rambut sambung gitu juga ya, Prof. iya Misalnya. harus lepas semua kayak gitu. Tujuannya ya tadi kalau ada apa-apa, airnya belum tidak termasuk yang gemuk itu mohon maaf ya, yang jenazah yang gemuk atau mayat yang gemuk kan kulitnya apa namanya nekuk-nekuk apa ya jenenge. Ya nekuk-nekuk itu pun harus dikosoki semua, si airnya biar masuk. Nah sekarang kalau ada atribut dalam mayat itu maka harus semuanya dilepas, termasuk kayak susuk, ya, tindik dan sebagainya dilepas. Khawatirnya apa ya tadi itu apa namanya airnya tidak merata. Dan kayak gitu ya dosa. Kalau misalkan itu, mohon maaf ya, orang Islam kayak gitu juga, misalkan itu ya tadi suami istri saya berhubungan atau perempuan seperti itu, perempuan ya selai kalung dan sebagainya, tatonan dan sebagainya itu yang menghalangi air meresapnya air ke badan, maka ya dosa gitu. Lah terus bagaimana kalau misalnya kita hanya memandikan terus itu melekat dalam mayit, ya harus izin keluarga. Karena itu urusannya sama keluarga. Jadi seperti itu. Kalau memang itu tidak boleh, yang penting sudah disampaikan apa adanya, yang mereka menolak dan seterusnya, ya ditanggung mereka sendiri. Kalau saya seperti itu. Kalau KB itu kan di dalam, Prof. Oh, Harus KB susuk atau yang airnya spiral dalam ya? tangan atau dimasukkan ke dalam itu. Oh iya. Oke.
Saya kok jadi lupa ya. Itu saya ya kalau spiral ya di dalam ya enggak usah cukup. Yang penting badannya itu loh maksud saya. Berarti Yang tidak kelihatan. masalah ya, Prof? Enggak ada masalah kalau gitu. Oke, Pemahaman saya dengan ilmu saya yang masih terbatas, enggak masalah kalau itu di dalam. Karena ini konsepnya adalah yang dohir, yang ada di luar. Mm-mm. Mm. Tapi ya itu saya kalau ketika orang sudah meninggal kayak gitu, apakah bisa dikeluarkan atau bagaimana? Ya saya masih tidak bisa menjawab itu. Kalau yang kita bahas itu lebih cenderung sifatnya yang di luar. Ya, kita kalau di dalam, misal belum lagi kalau yang di luar itu ada namanya ring jantung ya. Nah, itu malah menggila-gila, malah susah lagi itu kan gitu. Daripada yang spiral saja. Gitu ya. Mbak Mahmudah, Bu Mahmudah. Oke. Makasih, Prof. Ini saya masih banyak belajar lah. Ya tadi saya kan bukan kiai, bukan ustadz ya. Nanti coba saya cari-cari. Tapi kalau memahami konsep dasarnya ini adalah konsepnya adalah takmimu badani bil ma'i. Semua badan meresap kena air. Dah itu aja. Tapi kalau di dalam kan beda dengan istilahnya badan, istilah gitu kan. Ada badan itu ada dua, zahir dan batin. Seperti itu. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau enggak, ya wis cukup gitu aja. Makanya ilmu penting ini. Ya, sebentar. Izin Us, Ini sedikit lagi Us. Pak Iri ini ciri Oke. khasnya manggil saya Us ya. Kuliah manggilnya Us ya. Kuliahnya sistem informasi Us Oke. ya. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit wabarakatuh. memastikan Us, nggih. Un- Tadi mewundui jenazah 3 kali, nggih. Betul, nggih? Mewudunya satu, tapi Satu ya. istilahnya membasuhnya minimal 3 kali. Oh, Yes, gitu. maksimal 3 kali itu. Oh, Maaf, gitu. maaf. Oh, saya kira kok 3. Kalau misalkan 3 itu apakah harus orang tersebut atau boleh berganti-ganti? Tapi karena hanya sekali ya, ya gugur pertanyaan saya tadi. Tidak jadi. Oh ya, ya ini kita lihat saja. Barangkali saya juga keliru. Tujuannya ngaji ya kayak gini. Ya kita buka dulu sebentar al-janazah, kitab janazah. Oh itu. Saya pilihnya ini nih. Wa ayyuwaddi'ahu ya. Dan mewudukannya. Dah itu aja. Ya. Kalau yang 3 kali itu disiram 3 kali. Dibandingkan dengan baul bidah dan disiram 3 kali kan gitu. Tapi wudhunya sekali. Dah itu wudhu itu adalah proses yang terakhir dalam memandikan. Ya. Jadi proses yang terakhir ya kayak tadi. Kalau sudah wudhu kayak ini pertanyaan ke Pak Abdul Jalal, ya otomatis yang wudhu kan ya semuhri. Laki-laki sama laki-laki. Ya. Bahkan bisa jadi saya sama istri saya itu ya enggak ya beda muhrim misalnya gitu. Mengapa saya sama istri saya itu berbeda ya, sehingga saya menikah suami istri. Tapi dalam konteks-konteks fikih tertentu kalau saya kesenggol dengan istri saya itu batal. Nah, kayak gitu. Karena ya tadi itu muhrim ya. Ya ini, jadi wudhunya cukup sekali. Wa ayyuwadahu. Tapi kalau itu yusabbahu menyiramnya atau istilahnya ngosok-ngosok iya yusobba nih coba kalau kita Kali. buka secara apa namanya bahasa Arab ya bah yusob dari yusobba bahasa Arab filsafat yasjidun yasjudu yasobba itu secara sobba itu mengalirkan atau sama nih saya secara bahasa yusobba ya, ini kalau dalam bahasa Arabnya ini kan sebentar wa yusobba lan ngu lan nguwaake sapa wong. Sebentar. Sakwise diwuduni banjur mulahi didusi disirahi banyu nganti dikosoki ya nih kosoki nganggo godhong dilem utawa asabun nganti rata banjur disiram banyu meneh nganti sak
sak resike sithik-sithike ambal kaping telu. Itu memang pembersihannya minimal 3 kali gitu aja. Tapi wudhunya sekali. Dia wudhu ya tadi ya. Kalau di sini ya tadi ya. Sakwise diwudhu nih banjur ya sebentar ya saya baca pakai kitab yang saya ini ya. Setelah diwuduni banjur didusi sirahe banyu nganti dikosoki nganggo godhong dilem ya. Tadi godhong tadi ya daun yang namanya dilang apa ya, utawa sabun nganti rata ya. Banjur disirahe banyu maneh nganti sak resike sithik-sithike ambal kaping telu, masing-masing di situ 3 kali ya. Sertane banyu dicampur minyak wangi utawa kapur sithik ya, kapur sekirane ora ngowahake banyu. Boleh dicampur dengan minyak wangi, selebihnya tidak apa namanya, airnya tidak berubah. Jalaran ambune minyak utawa kapur iku bisa nolak kegeratan. Artinya kalau yang berlebihan minyak itu bisa menolak pada airnya itu meresap ke badan atau kulit itu. Ya. Tapi kalau saya membaca ini kok malah wudhu dulu baru dibersihkan. Bisa jadi malah wudhunya wudhu ya. Kalau urutannya ini ya. Dene niate oleh wudhune mengkene. Ya ini cara memandikannya ya. Nawaitu wudhu'an hadal mayit fadhol lillahi ta'ala. Sawise diwudhuni banjur mulai didusi ya, setelah diwuduni baru dimandikan ya, seperti itu. Versi kitab ini malah diwudukan dulu, setelah itu baru dimandikan awalnya. Mungkin seperti mandi besar wudhu dulu. Kayak gitu, bisa jadi gitu. Cuman pikirannya orang loh kok, kalau saya sih biasanya wudhu sering, kalau keluar kamar mandi ya mesti wudhu kalau itu ya. Jadi wudhu yang terakhir. Tapi kalau saya baca ini ya tadi wudhu dulu ya, setelah itu dimandikan. Tapi mandi-mandikan ya, wudhunya orang meninggal kan berbeda seperti itu. Itu ya Pak Hiri ya. Ini satu Terima enggak kasih. sampai 3 kali, 3 kali ya, nanti barangkali mayatnya kedinginan, nanti jalan-jalan ke Jepara. Biasanya Oke. nanti malam ke rumahnya Bu Mahmuda. Iya itu. Saya kirim aja nanti. Gitu, Nanti ada aku lagi. mimpi-mimpi loh ya. Ya, ada lagi silakan. Sisa satu bab. Assalamualaikum Pak Agung. Ya, Waalaikumsalam Mas Harul. Nih teman saya, sahabat saya. Iya Ya. Pak, ini mau nanya, Hmm, pada saat memandikan jenazah, hmm, pada saat gosok itu, hmm. emang disarankan untuk menggunakan punggung tangan, tidak menggunakan telapak tangan ya Pak. Soalnya kemarin pengalaman karena baru pertama, jadi ya gosoknya pakai ini, kemudian di itu sama orang-orang kampung bahwa sarannya pakai punggung tangan gitu, nggak boleh pakai telapak tangan. Emang disarankan seperti itu. Ya, gini Mas Sarul, nih ini kalau saya itu kalau dalam fikih itu ada namanya batin, ini batin. Ada yang namanya dohir, ini dohir. Sesuatu kalau yang batin itu apa ya, sensitif. Ya, udah, saya jadi ingat ya kalau dalam fikih itu. Ya. Sebentar ya Mas Sarul ya, saya butuh media. Biar nggak gerung gitu ya, Bro. Iya, saya kan laki-laki sama perempuan ya, kesenggol, kuku tok tempel-tempelan, itu enggak masalah. Tapi kalau itu benar-benar dohir, set, udah, setrum ya, bahkan jadi kayak semacam ada nafsunya, itu kan ada di sini. Nah, apalagi diambil kayak gini, antara batin sama dohir berbeda, diambil kayak gini, ya maka otomatis ya tadi, ya batal. Tapi ada yang tidak batal, lah itu tadi dohir sama batin tuh. Ya, dohir batin dalam fikih wudhu, ya. Itu ada keterangan dulu saya pernah ngaji kayak gitu. Ya, bagiannya. Tapi saya cek aja lah. Nah, nanti karena ini pertanyaan bagian badan.
Ya, nanti saya buka kitabnya aja Mas Sarul ya. Memang ada Mas Sarul ya. Nanti kalau saya di internet biasanya ada dapat ilmu-ilmu gini itu adanya ilmu di kitab ya. Antara ya tangan ini bagian tangan ini namanya batin. Ini namanya zahir. Nah, setahu saya ingat saya, mudah-mudahan kalau saya keliru saya tak revisi lagi. Kalau batin sama zahir kesenggol kayak gini itu batal. Laki-laki sama perempuan. Tapi ada yang kesenggol yang tidak batal. Contohnya kuku. Walaupun itu zahir kayak gini tak. Laki-laki perempuan Mas Sarul sama Mbak X tempelan nih gini, tidak batal. Atau rambut tak senggolan tidak batal. Tapi apa niat itu? Ayo senggolannya batal ya tidak mungkin lah. Nah, gitu. Nah, itu dan itu kalau kesenggol kuku kayak gitu, itu tidak ada nafsunya. Nah, bisa jadi alasan kayak tadi. Kalau itu pakai batin, batin itu kan kasar. Itu kesenggolnya sangat batal sekali ketika wudhu. Tapi kalau memang itu pakai dohir, halus. Belum tentu. Nah, ya pemikiran seperti itu dalam fikih itu ada. Ya, itu ada. Jadi pakainya yang ini, ya, walaupun itu sama-sama muhrim, karena lebih halus daripada yang batin. Nah, kayak gitu tadi. Ini sih kalau saya coba nanti saya buka di kitab-kitabnya itu ada di fikih memang kayak gitu antara zahir dan batin dan bagian-bagian yang tidak membatalkan antara misalnya walaupun ini temanya tidak wudhu ya, yang sensitif walau itu bagian badan yang kasar itu tidak batal ya. Misalnya kayak telapak kaki, tangan telapak kaki itu bisa jadi ada dalam kajian-kajian tertentu karena itu kasar itu ya enggak saya makanya ada istilah dohir dan batin. Tapi apakah itu di bagian dalam masyarakat harusnya pakai apa dan sebagainya di kitab ini kalau yang sakinah sudah sampai detail itu ya yang harusnya itu yang tinggi lagi ya Mas Sarul ya. Tapi prinsipnya rata gosok-gosok ya aja sih ya. Cuman untuk pakai tangan yang dohir atau yang batin ya tadi ya yang dalam atau luar kalau saya sih ya prinsipnya rata boleh di dalam atau di luar kalau saya sih kayak gitu ya. Yang penting kita orang kasar-kasar ke saat apa ya ngosok-ngosokinya itu loh. Nah, itu sih ya itu yang makanya kayak gini itu mesti ada namanya adat itu ya nanti hati-hati juga. Nah, saya 100% tidak percaya adat ya. Ya, kayak gitu. Masa belum ditahlili, belum dimandikan, tidak boleh ngaji. Itu ada seperti itu. Jadi dia tidak boleh ngaji, tidak ada apa. Datang ke orang meninggal itu datang tak. Kalau di tempat saya tidak boleh. Datang ya Mas Yasin, walaupun belum di apa namanya, disolati, diwuduni, di apa. Ya enggak, ya biasa gitu aja. Oke, gitu ya, Mas Sarul ya. Mohon maaf Oke, saya tidak bisa menjawab secara detail, tapi dari pendekatan fikih memang ada. oke, Dohir terima dan kasih Bapak. batin. Ya, ya. Ya, terima kasih lah. Ya, dengan kayak gini kan saya belajar ngaji. Ya. Tujuannya biar kitab saya dibuka. Gitu ya, Pak Mahrus ya. Waduh, Pak Mahrus ini sudah kembali ke tanah air. Cukup? Cukup ya? Ini setengah 2 jam, 1 jam ngaji sebulan sekali. Ini udah enak ya. Hmm. Ya, gimana Bu Mahmuda? Alhamdulillah, Prof. Sehat. Oke, cukup ya. Cukup. Cukup ya, cukup nih. Pak Sarul mau jalan-jalan ke Masjid Agung. Ya, Wah. Oke, cukup Ibu pengajian saya. Jangan satu lagi membongkar jenazah. Wah, materinya medeni lagi nih. Nanti disampaikan di malam Jumat Kliwon, ya, jam 12 malam. Ya, materi bawahnya itu membongkar jenazah. Jadi orang yang sudah meninggal dibongkar itu boleh atau enggak. Nanti khusus ini kajiannya jam 12 malam, ya, malam Jumat Kliwon nanti. Nah ini guyonan aja, tetap malam Selasa, karena Nabi Muhammad kan lahir malam. Selain hari Senin itu kan Nabi Muhammad lahir biar kita dapat syafaatnya itu aja. Oke cukup Bapak Ibu, ujian ini ya, terima kasih atas perhatiannya, semangati saya biar saya bisa tetap berbagi seperti ini. Memang tujuannya untuk berjuang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Ya coba bayangkan Buma muda dan ngaji, yang ngaji hanya Mas Harul itu. Ya Pak Hiri udah ngaji aja Pak Sarul. Saya sendiri udah ada masa-masa ya. Sementing kalau ada haji satu orang yaitu adalah
teman saya untuk belajar dan berjuang. Minimal itu Mubin dan Java itu ya anak saya gitu. Kalau mau ya mau, Anda ya enggak apa-apa. Ya, ini kan mahasiswa juga belum gabung ya. Karena pada Kadang libur, bareng sama Zoom kan ya, Prof. Zoom ya. Ya. Zoom Walaupun good. Ini ya masih libur. ini masih libur. Dan saya tidak mewajibkan kayak gitu. Ya. Ya ini hanya sosial aja. Ya. Terima kasih juga Pak Kardi ya, alhamdulillah sudah hadir ya, Pak Marus, Pak Edi. Ini istri saya mungkin ya, Mupin Safa ya, Milolo ya, kemudian Pak Heri, Pak Kustianto, dan Bu Mahmuda. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya diberkahi oleh Allah SWT, ilmu-ilmunya ya bermanfaat, dan urusan kita dipermudah karena sudah memperjuangkan ilmu Allah seperti ini. Mari kita tutup dengan salawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Zoom ini ya, kajian ini ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temuan ya. Semuanya saja. Jadi saya lupa Pak Abdul Jalal ya. Sudah terima kasih ya semuanya. Sudah difoto belum? Nanti yes, kalau yang foto ya dikirimin di grup gitu aja. Screenshot, Prof. Sudah di screenshot. Ya, dikirimin Bu di grup ya. Saya enggak usah itu. Oke, saya tutup aja ya. Malam ini barangkali pada istirahat ya. 1, 2, 3.